Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK pada subtes pemahaman bacaan dan menulis. Di sebelah kiri saya terdapat teks yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 8. Di sebelah kanannya terdapat daftar soal yang akan kita coba kerjakan, dan kita mulai dari soal nomor 1 ya, yaitu apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas. Nah, untuk menentukan judul, teman-teman harus baca terlebih dahulu paragraf 1 sampai paragraf terakhir ya. Minimal baca sekali dulu untuk memahami apa sih isinya ya. Nah, biasanya judul itu bisa kita tentukan atau bisa kita cari dari paragraf pertama dengan menganalisa kalimat utamanya atau ide pokok paragraf yang ada di paragraf pertama. Kita mulai dari kalimat yang pertama dulu. Di sini ada kata-kata masalah ya yang dihadapi dalam praktik budidaya padi semakin beragam. Nah, kalimat ini merupakan pilihan jawaban yang ada di dalam pilihan A ya. Option A itu menyatakan permasalahan dalam praktik budidaya padi. Diikuti kalimat berikutnya adalah konversi lahan sawah. Ada kata konversi lahan sawah di sentra penghasil padi terus berlangsung. Kemudian kalimat berikutnya memperjelas adanya perubahan iklim yang menyebabkan berkembangan hama dan penyakit yang mengancam keselamatan produksi padi ya. Akibatnya apa? Hasil produksi pertanian itu mengalami penurunan. Oke, dan penurunan itu terjadi karena biaya perlindungan tanaman padi dari hama itu semakin tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, udah cukup jelas bahwa paragraf pertama itu dia membahas tentang permasalahan apa saja yang dihadapi dalam praktik budidaya pada padi ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah pilihan yang A. Kalau pilihan B sampai pilihan E itu hampir mirip, dia ada penyakit, ada gangguan penyakit juga, dan dia nanti dibahas. Paragraf 2 ini dia akan membahas penyakitnya, sedangkan paragraf ketiga dia membahas tentang melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang option A ya, permasalahan dalam praktik budidaya padi. Soal nomor 2, Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1. Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah apakah setelah kalimat 1, setelah kalimat 2, 3, 4, atau 5. Nah, caranya teman-teman coba baca aja setiap kalimat, kemudian sambungkan dengan kalimat ini. Apakah nyambung atau tidak gitu ya. Kita coba cek setelah kalimat 1. Kalimat 1 itu adalah masalah yang dihadapi dalam praktik budidaya padi semakin beragam. Kemudian kita sambung, langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit. Dia langsung to the point ke langkah-langkah hama penyakit ya. Berarti seolah-olah dia nggak nyambung, berarti kurang tepat di sini ya. Di kalimat 1 itu bukan. Kita coba di kalimat 2. Kalimat 2 itu adalah konversi. Ya, konversi lahan sawah di sentra penghasil padi terus berlangsung. Kemudian langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Tetap nggak nyambung. Kenapa? Kalimat nomor 2 membahas konversi lahan sawah, tiba-tiba dia langsung ke langkah-langkah perbaikan. Berarti yang ini juga nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung di kalimat kedua, jadi ini salah. Kita kasih tanda dulu ya. Setelah kalimat 3, kalimat 3 itu adalah perubahan iklim global yang berdampak terhadap anomali iklim mendorong perkembangan hama dan penyakit yang mengancam keselamatan produksi padi. Kemudian kita sambung dengan kata-kata atau kalimat, langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Mungkin sedikit nyambung kalau kita simpan di kalimat setelah kalimat ketiga, tapi dia akan tidak nyambung di kalimat yang berikutnya ya. Akibatnya hasil produksi pertanian mengalami penurunan ya. Dia membahas diperlukan untuk, perhatikan ada kalimat diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian, tiba-tiba kalimat berikutnya akibatnya hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Nah, ini harusnya dia ngebahas akibatnya dulu. Dia harus ngebahas yang penurunan dulu, baru dia langkah-langkahnya gitu ya. Jadi yang kalimat nomor 3 setelah nomor 3 juga kurang tepat jawabannya.
Jadi dia nggak nyambung di kalimat berikutnya. Mungkin bisa, tapi menurut saya itu kurang nyambung. Sorry. Nah, kalau kalimat 4 dengan kalimat 5 itu ini udah cocok banget, udah ideal banget ya. Akibatnya hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Penurunan itu terjadi karena, jadi dia nyambung. Jadi kalau misalkan kalimat 4 ini dipotong atau disambung dengan langkah-langkah itu kurang tepat. Ya, karena 4 dengan 5 itu udah nyambung, udah bagus banget kalimatnya. Nah, perhatikan di sini kalimat kelima itu kan penurunan itu terjadi karena biaya perlindungan tanaman padi dari hama penyakit semakin tinggi. Kalau misalkan kita sambung dengan kalimat langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian, ini nyambung banget gitu ya. Jadi setelah dia produksi pertaniannya turun, kemudian penurunan itu terjadi karena perlindungan tanaman padi semakin mahal, semakin tinggi, dan disambung dengan langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan. Jadi ini adalah solusinya, solusi dari penyataan kalimat nomor 4 dan kalimat nomor 5. Jadi kalimat ini akan lebih cocok ketika kita tempatkan setelah kalimat kelima ya. Jadi jawabannya pilihan yang E. Soal nomor 3, kata sambung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 8 adalah, kita coba cek kalimat 8 itu di sini ya. Ada pada tahun 2010 penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah, titik-titik menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Oke. Saya akan coba pilih jawaban yang pasti salah ya. Ini menurut saya itu yang E pasti salah. Kenapa? Karena untuk penggunaan yang itu nggak didahului oleh tanda koma. Sedangkan ini kan ada tanda koma, mewabah, yang. Nah itu nggak, kata yang tidak didahului oleh tanda koma, jadi jelas dia salah. Yang kedua itu maka. Nah kata maka nggak saya pilih dan saya pastikan ini salah. Kenapa? Karena ini nggak akan nyambung ya. Kalau misalkan kita coba baca ulang, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah maka menyebabkan. Ya, jadi bukan hubungan sebab akibat sebenarnya ini. Ini menyebabkan ya. Walaupun ada kata menyebabkan, tapi ini nggak nyambung kalau kita pakai kata maka menyebabkan. Nah, kadang untuk menentukan kata sambung seperti ini kita itu ada feel-nya ya. Ada feel kalimatnya cocok atau enggak gitu ya, bagus atau enggak, enak atau enggak kedengarannya gitu ya. Nah, kemudian kata yang menurut saya salah itu adalah pilihan yang A, bahkan ya. Kenapa? Karena bahkan ini digunakan di antara kalimat, bukan dalam satu kalimat. Sedangkan ini kan di tengah-tengah, artinya dia ada di tengah-tengah kalimat. Nah, bahkan ini nggak bisa digunakan di di pertengahan kalimat gitu ya. Jadi menurut saya yang A salah. Kalau yang B ini kemungkinan jawabannya yang B, karena kalau kita hubungkan, kita cocokkan, dia akan nyambung dan enak untuk didengarnya ya, dan efektif gitu kan. Kita coba baca, penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah dan menyebabkan gitu. Jadi dia cerita dulu nih, si kerdil hampa dan kerdil rumput ini mewabah dan menyebabkan, dia nyambung, jadi sederajat kalimatnya, dan menyebabkan gagal panen gitu ya. Jadi kemungkinan yang B jawabannya. Nah, untuk pilihan yang C kemudian ini saya nggak pilih. Kenapa? Karena kemudian itu kan digunakan untuk menyambungkan atau kata sambung urutan. Jadi dia ada tahapannya. Jadi sedangkan ini kalimat bukan kalimat urutan. Contoh kalimat yang menggunakan kata kemudian misalnya seperti ini. Awalnya monitor itu berkedip-kedip, kemudian mati total. Gitu ya. Jadi kemudian itu berurutan. Jadi awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Sedangkan di kalimat ini tidak. Jadi dia nggak cerita awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Jadi menurut saya ini yang paling tepat jawabannya adalah pilihan yang B. Kalau seandainya teman-teman punya pilihan yang berbeda nggak jadi masalah, karena memang bisa jadi teman-teman pilih yang A, itu nggak jadi masalah karena pihak panitia pun tidak pernah mengeluarkan kunci jawaban. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda pendapat nggak jadi masalah dan jangan diperdebatkan ya. Cuma ini menurut pribadi saya jawabannya adalah yang B. Nah, untuk memastikan apakah jawaban dan ini betul, saya akan coba cek pada sumber aslinya. Teman-teman boleh cek di sini ada keterangan ya, ada keterangan diadaptasi dari Jurnal Litbang Pertanian volume 37 nomor 1 ya, Juni 2018 halaman 1 dan 2. Nah, saya coba iseng cari di internet, ternyata ketemu filenya, ada filenya. Nah, ini file PDF-nya. Kita akan coba cek pada tahun 2010 ya. Tadi itu saya nemu pada tahun 2010, sebentar. Nah, ini dia.
pada tahun 2010 ya. Nah, pada tahun 2010 penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah. Nah, dan di sininya ada dan menyebabkan gagal. Ternyata sama pembuat soalnya itu dikasih tanda koma di sini. Dikasih tanda koma kemudian disambung dengan kata dan. Jadi ini buat meyakinkan teman-teman bahwa jawaban yang benarnya itu adalah dan, karena dari sumber aslinya pun dari teks aslinya pun dia tertulis kata sambung dan ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah yang pilihan yang B, yaitu dan. Soal nomor 4, agar menjadi logis, kalimat nomor 12 harus diperbaiki dengan cara apa? Oke, kita coba cek kalimat nomor 12, yaitu dalam usaha perlindungan tersebut ya, dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi komponen lingkungan yang memengaruhi perkembangan penyakit itu sendiri. Nah, di sini ada dua kata dalam ya, dalam usaha dan ada dalam manipulasi. Nah, soal nomor pertama, jawaban pertama itu kan dia menghilangkan kata dalam pada awal kalimat. Jadi kalau misalkan ini kita hapus gitu ya, yang dalamnya kita coba baca ya. Usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi. Nah, ini masih nyambung. Jadi saya coba kunci dulu di A ya jawabannya. Nah, kemudian untuk yang pilihan B-nya menambahkan kata melakukan sebelum kata usaha. Oke, ini ya, dalam usaha. Oke, dalam melakukan usaha. Usaha itu kan sudah dalam artian udah proses melakukan gitu ya. Jadi nggak usah ditambahkan kata melakukan. Jadi ini bisa ditambahkan, cuma jadi kurang efektif kalimatnya. Jadi dia akan terbaca dalam melakukan usaha perlindungan. Jadi dia melakukan usaha. Udah aja dalam usaha gitu ya. Jadi yang B ini saya salahkan. Saya nggak pilih yang B. Kemudian yang C mengganti kata terlepas dengan kata lepas. Kita coba cek. Dalam usaha perlindungan tersebut tidak lepas dari kegiatan. Nah, menurut saya kata terlepas sudah tepat. Jadi kalau misalkan diganti dengan kata lepas jadi agak aneh dia ya. Jadi dalam usaha perlindungan tersebut tidak lepas. Jadi udah aja tidak terlepas itu udah bagus. Jadi yang C saya salahkan juga. Kemudian pilihan yang D mengganti kata dalam sebelum kata memanipulasi dengan kata untuk. Berarti di sini kata yang digantinya. Sebentar. Nah, di sini ya. Dalam nih. Manusia untuk memanipulasi komponen. Nah, di sini saya nggak sepakat. Dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia untuk. Nah, ini kan kegiatannya kan memang dalam memanipulasi, bukan untuk memanipulasi. Jadi kegiatan satu komponen ini memanipulasi komponen lingkungan ya, dalam memanipulasi, bukan untuk. Jadi yang jawaban yang D juga kurang tepat menurut saya. Jadi kata dalamnya tetap ada aja. Kalau untuk kan dia lebih ke siapa gitu. Untuk siapa, untuk apa. Sedangkan ini kan proses gitu ya. Dalam memanipulasi itu udah udah tepat maksud saya. Pilihan yang E, mengganti kata memengaruhi dengan kata berpengaruh. Coba kita baca ya. Kegiatan manusia dalam memanipulasi komponen lingkungan yang berpengaruh perkembangan penyakit. Yang berpengaruh perkembangan penyakit nggak enak didengar dan nggak efektif juga. Dia lebih cocok dengan kata memengaruhi ya. Jadi ini udah tepat. Yang E juga salah. Jadi bukan pilihan ini yang harus diganti. Nah, jadi buat pilihan saya pribadi, saya akan lebih memilih pilihan yang A. Ya, karena teman-teman mungkin punya pilihan yang lain nggak jadi masalah. Kalau saya pribadi pilihan yang A ya. Jadi menghilangkan kata dalam pada awal kalimat, karena kalau kata dalam kita hilangkan di awal kalimat pun nggak jadi masalah dia. Usaha perlindungan, karena seharusnya dalam kata dalam itu nggak digunakan di awal biasanya, tapi dia lebih digunakan di pertengahan kalimat kebanyakannya gitu ya. Jadi kayak misalkan ini cocok nih yang manusia dalam memanipulasi itu cocok. Jadi kalau misalkan di awal agak kurang bagus penggunaan kata dalam itu. Nah, sekarang kita akan coba cek sumber aslinya. Dia ada nggak kata-kata ini ya, kita coba cek ya. Kita akan coba cek tadi kata kuncinya adalah sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini nih ada nih, usaha, kita lihat. Ya kan? Nah,
si pembuat soal tuh ngelihat dari sini dia. Usaha itu ya. Usaha pengendalian penyakit tanaman padi tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam. Nah, dia ngubah kalimat ini gitu ya. Ada usaha gitu. Nah, ini tuh kan ditambahin dengan kata dalam sama si pembuat soalnya. Kita coba cek. Nah, kan ya, dalam usaha perlindungan, sedangkan di sini dia adanya usaha pengendalian penyakit tidak terlepas dari kegiatan manusia, komponen lingkungannya. Dari sini kayaknya dia penyakit itu sendiri gitu ya. Jadi dia memodifikasi kalimat ini. Nah, sedangkan dari kalimat awalnya juga dia nggak ada kata dalam. Jadi memang lebih efektif kalimat kata dalam itu dia dihilangkan gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah pilihan yang A ya, untuk nomor 4. Soal nomor 5, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 9 adalah, kita coba cek kalimat 9 itu ada di paragraf ketiga ya. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak titik-titik dari pengelolaan ekosistem padi, pertanian padi. Kita cek jawabannya. Ada terlepaskan ya. Kalau misalkan kita sambungkan, merupakan usaha yang tidak terlepaskan dari pengelolaan. Ini cukup rancu, terlepaskan. Nah, ini kalau misalkan saya boleh nebak-nebak, ini tuh merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau lihat dari pola kalimatnya, ini kan ada pengelolaan ekosistem pertanian padi. Jadi dia tuh nggak bisa dipisah dari pengelolaan ekosistem pertanian. Jadi bukan berarti dia bisa dilepas, tidak bisa dipisah, tidak bisa dilepas. Cuma ini saya coba sambungkan pilihan kata-katanya, lebih cocok dia terpisahkan sepertinya. Kalau terlepaskan rasanya enggak. Terpisahkan saya nggak milih ini. Sebentar saya coba kasih tanda dulu. Terhindar pun nggak cocok kalimatnya. Usaha yang tidak terhindar dari pengelolaan, bukan juga. Terpisahkan, ini memungkinkan jawabannya ya. Merupakan usaha yang tidak terpisahkan dari pengelolaan. Jadi artinya tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan ekosistem. Ini kemungkinan jawabannya yang ini. Kalau teralihkan rasanya enggak juga. Yang tidak teralihkan bukan. Yang tidak terbebas apalagi ya. Yang tidak terbebas dari pengelolaan. Cukup aneh kalimatnya. Nah, jadi menurut saya nomor 5 itu kata yang sesuai adalah terpisahkan. Nah, kita akan coba pastikan melihat sumber aslinya ya. Kita coba cek sumber aslinya. Ini adalah sumber aslinya, udah saya kasih tanda. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak dapat dipisahkan. Jadi memang dipisah ya. Jadi dia cuma diganti dengan terpisahkan. Jadi jawabannya betul adalah memang jawaban yang pilihan C untuk nomor 5. Soal nomor 6, kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? Kita cek pilihan jawaban A-nya. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan padi dari gangguan penyakit yang selama ini dilakukan belum efektif. Itu di sini belum dilakukan memang, karena nggak diceritakan di paragraf ini ya. Jadi yang pilihan A nggak saya pilih. Kemudian yang B-nya, simpulan yang dapat diambil adalah banyak hama padi yang berpotensi mengancam kualitas dan produksi padi. Betul, hama itu memang dibahas di sini, cuma intinya bukan si hamanya. Jadi ini tuh kan ngebahas penurunan padi yang disebabkan oleh beberapa permasalahan. Salah satunya adalah hama penyakit. Gitu. Jadi yang B juga bukan menurut saya. Dengan demikian, metode perlindungan tanaman padi yang lebih sesuai dengan kondisi padi dapat diimplementasikan. Nah, ini ada beberapa saran memang yang ada di paragraf ketiga. Cara untuk menentukan perlindungan tanaman padi ya. Tapi ini kan hanya sebatas cara, jadi nggak bisa diambil kesimpulan mana cara yang terbaiknya, cuma sebatas cara saja. Jadi metode perlindungan tanaman padi yang lebih sesuai dengan kondisi itu, dia juga nggak bisa ditarik kesimpulan mana yang benar ya, karena memang belum dicoba gitu ya. Nggak saya pilih. Kemudian pilihan yang D, semua itu membawa kita pada kesimpulan bahwa diperlukan strategi pengelolaan padi dalam menghadapi perubahan iklim. Ini hampir mirip dengan pilihan C, cuma dia fokus ke menghadapi iklimnya. Padahal di iklim ini kan cuma salah satu penyebab aja. Salah satu penyebab yang mendorong berkembangnya atau perkembangan hama penyakit. Bisa dicek di paragraf pertama ya. Jadi kesimpulannya bukan itu. Jadi bukan strategi di pengelolaan padi untuk menghadapi perubahan iklim, justru penyakitnya yang berpengaruhnya. Jadi ini yang pilihan D bukan ya. Kemudian pilihan E adalah
Uraian di atas menunjukkan bahwa penyakit padi berhubungan erat dengan penurunan produksi padi. Betul. Jadi ketika hama penyakitnya itu banyak, produksi padi pun berkurang. Ini sudah dibahas di awal. Perhatikan. Kalimat 4, akibatnya hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Penurunan itu terjadi karena biaya perlindungan tanaman padi dari hama penyakit, gitu ya. Dan di sini pun diungkapkan penyakitnya apa, cara-caranya apa. Jadi kalau misalkan dilihat dari faktanya, memang ini sudah benar terjadi. Di paragraf 2 itu diceritakan hama-hama apa saja yang berpengaruh. Contohnya, kehilangan hasil padi akibat gangguan hawar daun bakteri berkisar 15-24%. Gitu ya. Jadi memang sudah diceritakan di sini bahwa serangan hama penyakit itu dapat menurunkan produksi dari padi. Jadi menurut saya ini jawaban betulnya adalah pilihan yang E. Nah, kalau teman-teman punya jawaban yang lainnya, misalkan kalau saya pilihan yang mendingan yang C atau yang B, itu nggak jadi masalah ya, karena ini memang menurut pendapat saya sebagai pembaca gitu. Saya menyimpulkan ini uraian di atas itu menunjukkan bahwa penyakit padi berhubungan erat dengan penurunan produksi padi, karena kalau nggak ada penyakit padi kemungkinan produksi padinya adalah tinggi gitu ya. Oke, jawaban nomor 6 adalah pilihan yang E. Soal nomor 7. Kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf yang kedua? Paragraf kedua ya, di sini dia nggak bilang untuk melengkapi di awal, di tengah, atau di akhir. Cuma kalau misalkan dia tanpa keterangan seperti itu, biasanya dia minta kalimat yang di akhir, melengkapi paragraf kedua di akhir ya. Nah, kita cek kalimat sebelumnya pada pada paragraf kedua itu kan kalimat nomor 8 ya. Di situ dicantumkan bahwa pada tahun 2010 ya, penyakit kerdil, hampa, dan kerdil rumput mewabah dan menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Jadi dia bilang gagal panen, berarti kemungkinan besar harus berhubungan dengan gagal panen ini, gitu ya. Kalau tiba-tiba dia dilengkapi dengan kalimat pilihan yang A, penyakit tungro menyebabkan 12.340 hektar tanaman padi puso, ini nggak jelas. Ini ya diapain ini 12.340 itu diapain? Kenapa gitu kan, ini nggak jelas gitu kan. Apakah gagal? Kemungkinan gagal sebenarnya, maksudnya mungkin gagal, cuma rasanya bukan yang A, karena dia nggak nyambung dengan kalimat yang nomor 8. Ini saya coba kasih tanda dulu. Kemudian yang B nya, tanaman padi dilaporkan gagal panen karena terserang hama warang coklat. Dia udah gagal panen di sini ya. Dia udah gagal panen, jadi hampir mirip dengan yang A, cuma beda hama aja. Yang A itu penyakit tungro, yang ini itu hama warang. Jadi dia cerita gagal panennya. Hampir satu tipe dia A dengan B itu. Kemudian yang C-nya, akibat kegagalan panen, petani mengalami kerugian. Ini bisa masuk akal karena dia nomor 8 itu udah ngebahas kegagalan panen, menyebabkan gagal panen gitu ya. Kemungkinan yang C jawabannya. Kalau yang D, beberapa wilayah di Indonesia menjadi sentra penghasil padi sering gagal panen. Ini nggak nyambung karena dia udah diceritakan penghasil padi di Pulau Jawa, kemudian ini nyambung lagi di beberapa wilayah gitu. Jadi nggak kurang nyambung kalimatnya karena dia udah cerita di Pulau Jawa gitu kan ya. Ini coba nggak saya pilih. Yang pilihan yang E, pengendalian penyakit tanaman padi masih mengandalkan penggunaan pestisida kimia sintetik. Paragraf 2 itu dia ngebahas tentang hama penyakit yang menyebabkan penurunan produksi padi, tapi dia tiba-tiba ngasih solusi pengendalian penyakit. Mungkin kalau yang E ini ditempatkan di paragraf ketiga dia nyambung, cuma kalau disambungkan di paragraf 2 rasanya enggak. Sorry, ini salah tanda. Ini saya kasih tanda warna merah. Jadi kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf kedua adalah akibat kegagalan panen petani mengalami kerugian ya, karena awalnya dia udah bilang menyebabkan gagal panen di beberapa sentra. Jadi akibatnya apa? Petani mengalami kerugian. Jadi jawabannya yang C ya. Soal nomor 8, ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan adalah A, tabel hasil panen padi di sentra produksi, B, foto lahan, C-nya gambar hama tanaman, D-nya bagan langkah-langkah penanaman padi, atau E, diagram persentase penurunan produksi padi. Nah, saya akan coba pilih jawaban yang salah dulu ya. Di sini jelas kita nggak perlu foto lahannya. Buat apa foto lahan? Gambar hama tanaman padi juga buat apa? Karena memang bukan hama yang dipelajari, ini bukan pelajaran biologinya ya. Bagan langkah-langkah penanaman padi juga bukan, karena dia bukan langkah-langkah penanamannya, tapi yang dibahas itu kan
strategi ketika iklim berubah dan dia mendorong perkembangan hama dan penyakit. Nah, di sini ada dua jawaban yang bisa jadi benar. Yang pertama adalah A, tabel hasil panen padi di sentra produksi. Cuma ini masih luas pemikirannya. Tabel hasil panennya apakah naik, apakah turun? Apa gimana? Jadi ketika judul tabel itu kan harus memberikan informasi apakah dia kenaikan, penurunan, konstan atau perubahan. Nah, kita nggak tahu. Kalau cuma dikasih tabel hasil panen, kita nggak bisa memprediksi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di sini udah dikasih keterangan yang diagram persentase penurunan produksi padi, dia cocok mendukung untuk kalimat yang ada di paragraf pertama. Perhatikan. Di sini ada akibatnya, kalimat yang 4 ya. Akibatnya hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Ada keterangan penurunan loh. Kalau turun mana datanya? Cocok nih kalau misalkan dia ngasih diagram persentase penurunan produksi padi yang disebabkan oleh hama penyakit. Jadi menurut saya yang A juga salah. Dia cuma ngasih tabel aja, nggak ada keterangan. Tapi kalau yang E itu ada diagram persentase penurunan produksi, entah itu dalam diagram batang atau lingkaran, kita nggak tahu. Yang penting dia ada diagram persentase penurunan produksi padi. Dia udah cocok jawabannya karena sesuai dengan isi yang ada di paragraf ini ya, paragraf pertama. Jadi jawabannya adalah pilihan yang E.